Nah, yang jadi masalah, loh, Pak, kalau memang sudah difatwakan oleh para ulama Indonesia dan internasional, mengapa masih ada yang mengatakan asuransi syariah nggak sesuai syariah? Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang saya hormati, bahwa ada kemungkinan ulama yang nggak setuju, itu pasti mungkin terjadi. Mengapa? Karena asuransi adalah model bisnis kontemporer yang nggak ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Karena nggak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, diserahkanlah untuk menjawab ini boleh atau tidak ke para ulama, ke para cendekiawan muslim. Karena cendekiawan ulama ini bermacam-macam latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosiologinya, termasuk juga latar belakang tingkat kecerdasannya, maka ketika merespon itu sangat mungkin terjadi perbedaan. Wong zaman Nabi saja terhadap satu persoalan, sahabat aja bisa terjadi perbedaan. Untung masih ada Nabi, bisa dipecahkan. Nah, sekarang ketika nggak ada Nabi, perbedaan itu tidak bisa dihindarkan. Nah, yang paling utama di dalam prinsip syariah, jika terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu menyangkut kepentingan publik, seperti bisnis, ya, asuransi, ini kan menyangkut kepentingan publik, maka negara harus turun, negara harus hadir untuk memilih pendapat mana yang dipilih oleh negara dan diterapkan di dalam satu negara tersebut. Nah, di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat terhadap pemikiran jawaban atas praktek asuransi syariah, maka diberilah wewenang oleh Undang-Undang DSN MUI sebagai otoritas yang berhak mengeluarkan fatwa boleh atau tidaknya produk-produk keuangan dan bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Dan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, hukmul hakim mulzim wa yarfaul khilaf. Jadi putusan negara untuk memilih pendapat yang mana yang akan diperlakukan itu menghilangkan perbedaan pendapat. Artinya apa? Jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada fatwa-fatwa DSN MUI. Jadi kalau di dalam Al-Quran, ya, ketika terjadi perbedaan pendapat, ada ayat Al-Quran, wa in tanaza'tum bisyai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata Al-Quran dan As-Sunnah nggak menjawab. Tuh kan? Maka sekarang kembalikan kepada pendapat para ulama yang dilegitimasi oleh negara. Nah itu. Jadi ulil amri memiliki otoritas untuk memilih ulama-ulama mana yang pendapatnya akan dijadikan sebagai acuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jangan khawatir kalau kemudian ada yang mempertanyakan tentang kesyariahannya. Kita pastikan bahwa selama kita sudah mengikuti prinsip-prinsip yang ada di fatwa DSN, maka praktek asuransi syariah di Indonesia sudah sesuai dengan syariah. Dan DSN MUI tidak cukup mengeluarkan fatwa, tetapi juga merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang mengawal implementasi fatwa tersebut di lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Kebetulan saya dipercaya nih sama Pak Umar untuk mengawal di Prudential. Saya pengurus DSN MUI, tapi juga ditugaskan oleh DSN untuk mengawal agar implementasi asuransi syariah di Prudential terus dan komitmen mengikuti fatwa-fatwa DSN. Ini tidak hanya prinsip akadnya, Bapak Ibu, termasuk investasinya. Jadi ini sering nih Pak Umar ketika kami keliling ke daerah waktu itu untuk sosialisasi ya bersama Prudential. Pertanyaan
muncul, Pak, prudensial itu kan dari asing. Lah, jangan-jangan investasinya di luar negeri yang nggak sesuai syariah. Nah, ini teman-teman, ini menarik nih. Apa betul investasi, misalnya saham atau reksadana di luar negeri nggak sesuai syariah? Nah, ternyata saat ini di seluruh negara-negara besar ya, mau Amerika, Singapura, tangga kita yang negara besar, Australia, Jepang, bahkan saya pernah ke Jepang juga, tentang ekonomi syariah ya, Inggris dan lain-lain, mereka juga menerapkan prinsip-prinsip syariah ini dalam investasi. Bahkan ketika saham-saham yang ada di Amerika misalnya, itu sudah ada lembaga yang menginventarisir mana saja yang sesuai syariah. Di Inggris juga sama, di Singapura juga sama. Nah, oleh karena itu, tidak ada larangan menginvestasikan dana ke luar negeri selama portofolio investasinya tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dan itu dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi mudah-mudahan keraguan seperti ini tidak muncul lagi. Gitu. Nah, masalah transparansi ini juga penting. Justru saya melihat di dalam asuransi syariah, bagaimana kontribusi itu dipisah-pisahkan menjadi fee untuk perusahaan. Perusahaan nanti dibagi lagi fee untuk agen, transparan. Berapa persen nanti yang untuk investasi, jelas. Berapa persen yang untuk mengcover resiko, jelas. Clear semuanya. Jadi nggak perlu ragu lagi, semakin kita mendalami asuransi syariah, justru nampak transparansinya lebih dibandingkan asuransi konvensional. Bahkan kabarnya nih Pak Umar, sekarang OJK sedang menyiapkan, nanti di konvensional pun dana harus di-split dua, ya, dana proteksi dan dana perusahaan, Pak Umar, seperti asuransi syariah. Nah ini kan berarti memang konsep splitan yang membedakan ini dana tolong menolong, ini dana perusahaan, dipandang baik oleh otoritas kita gitu, karena lebih transparan dan lebih gampang melihatnya jika terjadi potensi-potensi kerugian. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini